Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Kami dari kelompok 1, saya Indi Pratian Diani. Saya Rahmat Nugraha. Saya Mumtazah Fitriani Fatur. Saya Lena Kalisa. Saya Emi Swindani Limu. Saya Alika Rahman Fala. Saya Bella Ardiani. Saya Jihan Sabili. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kotak bisnis yang bernarasumber di PT Serpomas Telematika. Narasumber kami bernama Mas Dimas, di mana kami akan mewawancari beliau tentang kontrak bisnis, dan kami telah meminta izin beliau untuk mempublikasikannya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton. Halo guys, di sini kita bersama Mas Dimas, narasumber kita. Kita mau nanya-nanya soal ini kontrak bisnis, perihal kontrak bisnis. Mas Dimas boleh perkenalkan dulu namanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Ya, nama saya Dimas. Saya itu bekerja di PT Performa Telematika, di mana PT tempat saya bekerja ini adalah perusahaan pengelola jaringan fiber optik di area Sinarmas Land. Kebetulan untuk divisi yang saya tempati saat ini adalah divisi komersial, di mana tugas pribadi saya adalah untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga maupun pihak-pihak lain terkait pengelolaan fiber optik dan juga pengelolaan sistem internet di area Sinarmas Land. Kurang lebih seperti itu. Dimas, mungkin kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Kira-kira tanggungannya Mas Dimas kan di bagian komersil ya? Betul. Kira-kira tanggung jawab utamanya siapa sih? Tanggung jawab saya sebagai tim komersial di PT Serpomas Telematika yang pertama itu adalah saya harus memastikan perusahaan ini mempunyai kerjasama yang bersih, gitu. Kerjasama yang bersih terhadap pihak ketiga, pihak lain. Terus juga selain itu, yang kedua tentunya saya harus melihat potensial bisnis yang ada di area pengelolaan PT Serpomas Telematika ini. Terus yang ketiga ini tentunya divisi saya adalah untuk mendatangkan COVID, terutama COVID untuk PT Serpomas Telematika, gitu. Kita memang Mas Dimas tertarik di namanya di divisi ini, atau memang dulu sebelumnya pernah bekerja di tempat yang lain? Oke. Sebenarnya kalau bicara background pekerjaan saya yang sebelumnya itu udah banyak ya, terutama di sebelumnya itu saya pegang sebagai profesi di beberapa perusahaan lainnya. Namun untuk di sektor Telematika ini buat saya sebagai divisi komersial di sektor Telematika sangat menantang buat saya, Mas Rahmat. Sangat menantang sekali. Jadi di mana juga saya harus punya strategi bisnis, fleksibilitas, dan beberapa hal lainnya lah. Gitu. Baik. Mungkin yang lain secara Kakak pasti pernah ngalamin situasi yang nggak biasa waktu ngurus kontrak bisnis. Cerita dong satu momen yang paling berkesan. Jadi ada beberapa yang tentunya yang terutama perusahaan-perusahaan yang kalau kita bilang itu perusahaan raksasa di Indonesia, yang tentunya mereka punya power juga. Gitu. Cara kita untuk menangani situasi seperti itu sebenarnya simpel. Setiap perusahaan pasti sama-sama menginginkan goalnya tercapai lah, gitu kan. Nah, untuk mencapai sama-sama goal itu kita juga harus bernegosiasi tentunya dengan pihak ketiga, pihak lain itu kita atur bagaimana mungkin negosiasi hingga goal kita terpenuhi, terutama pada saat kalau saya sih lebih cenderung untuk sering banget yang terjadi itu masalah harga, ya kerjasama harga dan lain-lain gitu kan. Tentunya ada banyak cara yang
bisa kita usahakan sehingga kita juga masing-masing perusahaan itu mendapat win-win solution lah. Intinya di situ. Nah, itu juga mau nanya nih, Ya. biar kita di sini juga lebih paham. Apa sih, bisa nggak sih dijelasin itu apa kontrak bisnisnya? Jadi terkait kontrak bisnis itu sebenarnya adalah payung kita, payung dari perusahaan itu untuk melakukan suatu kerjasama gitu kan. Jadi di dalam kontrak itu biasanya ada terkait kerjasamanya itu ada terkait operation antar dua belah pihak gitu kan. Terus kalau misalkan kontrak itu bicaranya adalah bagi hasil gitu kan, di situ ada penghitungan bagi hasil di situ. Nah kontrak ini adalah sebagai payung nih, pakem dari antara kedua perusahaan ini agar sama-sama berada di dalam hak dan kewajibannya masing-masing gitu kan. Jadi ketika nanti ada perselisihan atau ada dispute antara dua perusahaan ini, kita akan tetap mengacu kepada kontrak kerjasama sehingga semuanya bisa diselesaikan seperti itu intinya. Oke, selanjutnya masih sama mengenai kontrak bisnis juga. Jadi aku mau nanya, Kakak, pernah nggak sih Kak ada situasi di mana kontrak bisnis Kakak yang jalan itu nyaris gagal? Hampir sering hampir sering gitu kan. Jadi karena bicara kontrak kerjasama kita sama-sama bicara negosiasi seperti yang aku bilang di awal. Kalau untuk kerjasama itu tentunya kita sama-sama membawa goal dari perusahaan masing-masing seperti itu. Jadi intinya dalam kontrak kerjasama kita tidak boleh keluar dari value perusahaan sama kebijakan perusahaan, sehingga sebenarnya untuk win-win solution itu bisa kita dapatkan seperti itu sih. Mulanya Kak, Ya. kalau negosiasi, seberapa besar peran kreatif dan ego dalam menentukan hasil akhirnya itu? Nah ini pertanyaannya yang lumayan bagus. Jadi sebenarnya peran emosi, peran itu tuh sangat berperan penting dalam kondisi negosiasi gitu kan. Jadi kalau nanti adik-adik ketemu dalam momen di mana harus bernegosiasi gitu kan, usahakan untuk perasaannya itu jangan terlalu ingin untuk menang gitu kan. Karena ini bicara negosiasi gitu kan. Karena tentu lawan kerjasama kita juga pasti akan punya goal juga gitu kan. Jadi sebenarnya emosi kita tingkatannya harus santai aja deh. Jangan nanti adik ketika suatu poin negosiasi adik tidak diterima nih, akhirnya adik wah ini jadi emosi gitu kan. Itu yang harus bisa dikendalikan sebenarnya poinnya di situ. Nah terutama saat negosiasi itu juga harus punya bargaining power. Jadi mungkin ada beberapa dari sisi negosiasi adik itu poinnya adik akan merasa kalah. Tapi kalau adik punya bargaining power dan adik juga bisa untuk berupaya untuk membalikan keadaan gitu. Pada saat dia sangat membutuhkan peran adik di situ, peran perusahaan adik di situ, itu poin titik baliknya. Jadi sebenarnya intinya dalam negosiasi itu wait and see pelakunya. Jadi kita nunggu, kita lihat sampai nanti ketemu suatu titik. Di sini poinnya gitu. Aku harus negosiasi gitu. Dari semua bisnis menurut kakak apa yang wajib tidak ada tentunya kalau untuk teknis bicaranya harus ada hak dan kewajiban. Jadi di situ. Kalau untuk teknis itu hak dan kewajiban itu sebagai koridor kerja masing-masing dari pihak pertama maupun pihak kedua itu koridor pekerjanya ada di situ. Jadi haknya pihak pertama apa, kewajiban pihak kedua apa. Jadi tidak keluar dari koridor dalam suatu kontrak kerjasama gitu kan. Nah selain itu apalagi yang menyanggah dalam bicara teknisnya nanti akan ada bicara pasal-pasal. Biasanya dalam kerjasama itu ada bicara pasal-pasal yang mengikat ketika suatu pasal itu tidak bisa mengikat suatu keadaan.
Contohnya dalam kontrak kerjasama itu akan selalu ada pasal di mana pasal tentang force majeure, kemudian pasal tentang keadaan luar biasa. Nah itu adalah pakemnya di situ. Gitu. Tapi tetap kita akan mengacu sama dengan operation bisnis itu sehingga bisnis sudah smooth nanti ke depan. Ya. Kenapa sih kontrak bisnis itu penting banget? Karena kalau kita kerjasama dengan orang yang udah kita percaya, Bicara bisnis itu beda dengan hubungan pertemanan, gitu kan? Karena ketika kita bicara bisnis, tentu di dalam perjalanan kita bekerja sama pasti akan ada unsur-unsur lain yang akan mempengaruhi dalam untuk kita bekerja gitu. Nah, kontrak kerja ini menjadi penting karena kita harus paham koridor dari masing-masing perusahaan tentunya. Karena apa tadi kita juga sempat bilang kalau untuk kerja ini koridornya itu akan ditentukan dari hak dan kewajiban masing-masing gitu kan. Ketika dia unsur pertemanan nih, kita keras itu udah percaya sama itu, tapi kita nggak ada yang bisa jamin ketika perusahaan tersebut suatu saat akan kolaps atau akan di take over sama orang lain gitu kan, sehingga diskusi kita nanti hanya kalah ya gitu. Dan lagi ketika posisinya kita nggak ada kontrak kerjasama nih, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dan kita menuntut hak kita, itu nggak bisa. Karena apa? Tidak ada legal standing di situ, gitu kan. Jadi bicaranya ini untuk mengabsahkan aja sebenarnya. Kontrak kerjasama itu untuk mengabsahkan kerjasama antara kedua belah pihak. Gitu. kalau boleh jujur ya Mas, kerja di balik layar kayak ini sering nggak sih kelihatan tapi penting banget. Pernah nggak sih kayak kerjaan kakak itu kelihatan atau Tentu plus minus ya kalau posisinya sebenarnya di balik layar ya kadang juga bisa jadi frontliner gitu. Karena apa? Posisinya mungkin kalau di belakang layarnya kita buat kerjasama, tapi kan untuk posisi kita frontliner di depan kita yang maju buat negosiasi gitu sama pihak kedua gitu kan. Kerjasamanya bentuknya seperti apa pastinya, dan itu nanti akan berimbas ke teman-teman dari teman-teman operation. Kalau operation akan melakukan sesuai dengan yang sudah kita negosiasikan dari hak dan kewajiban, semua harus sesuai koridornya gitu. Jadi yang paling utama dulu lah yang iya tentu. Kalau saat posisi saya udah maju untuk negosiasi dan sudah mencapai kesepakatan, ya kan, barulah kita informasikan ke divisi-divisi lain biasanya. Seperti itu. Mas Dimas, ini terakhir nih. Menurut Mas Dimas itu kontrak apa? Seperti apa? Pentingnya seperti apa? Itu kalau bicara penting sangat penting lah. Itu kan. Yang tadi aku bahas tadi kembali ya. Kalau misalnya posisi kontrak kerjasama ini adalah sebagai legal standing. Seandainya pihak kedua tidak menerima, misalkan pihak tidak menerima dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dia merasa masih kurang puas terhadap kinerja kita, mereka juga bisa ikut melakukan naik banding hingga pengadilan dan lain-lain. Itu fungsinya kontrak kerjasama. Itu. Dia otomatis kalau kontrak bisnis itu nanti cuma itu nanti ada tulisan antara pihak pertama dan pihak kedua. Betul. Membuat kontrak bisnis tersebut. Betul sekali Mas Roman. Oke Mas Dimas, ada satu kata nggak buat kontrak bisnis? Buat kontrak bisnis. Satu kata untuk panjang sebenarnya nggak punya satu kata, mungkin satu kalimat. Oh boleh, Satu kalimat. Kalau terkait kontrak bisnis itu harus
lugas, padat, dan jelas. Oke, terima kasih. Kira-kira kerja di bagian Mas Dimas nih menyenangkan atau tidak? Tentunya kalau kerja di bagian-bagian lain juga pasti akan tergantung orang masing-masing ya. Soalnya pasti ada, kadang juga di tempatnya juga divisiku terutama kadang juga ada rasa sedihnya gitu. Ketika kita tidak berhasil untuk bernegosiasi, ketika negosiasi kita gagal, tentunya pasti akan ada perasaan-perasaan sedih gitu kan. Tapi ya plus minus lah seperti itu gitu kan. Oke. Mas Dimas, ini kita terima kasih banyak Ya, sama-sama Mas Muhammad. pengalaman yang berharga. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Muhammad. Terima kasih. Sekian wawancara dengan Mas Dimas pada hari ini. Terima kasih. Mas Dimas, terima kasih. Sama teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Bye!